Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan semua, kakak-kakak, peserta-peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi forum group discussion kelompok satu, kelompok Cutnya Adin warna kuning, pada pelatihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2024. Saya, Denny Dimastia, sebagai moderator akan membersamai kalian, akan membimbing kalian atau menjadi host kalian selama program atau sesi FGD ini berlangsung. Tanpa panjang-panjang lagi, mungkin karena ini FGD dimulai dengan suatu pertanyaan ke pertanyaan lain, jadi kita langsung mulai aja guys. Pertanyaan pertama untuk siapapun berhak dijawab, dan siapa yang ingin menjawab duluan sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari moderator, boleh untuk langsung raise hand atau langsung on mic ya. Yang pertama adalah, gimana sih menurut kalian itu pemimpin yang menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer demi kepentingan bangsa? Boleh langsung raise hand. Oke, untuk Faris Akbar silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sedikit bisa menjawab pertanyaan tadi ya, bagaimana pemimpin menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer demi kepentingan bangsa. Ya langsung aja, bahwa dengan pemimpin itu mengambil keputusan langsung, itu udah menunjukkan satu keberanian gitu, tanpa perlu sesuatu lain yang ditunjukkan gitu. Dengan dia ngambil keputusan itu, terlepas nanti akhirnya eh, berpengaruh bagi kepentingan bangsa atau tidak, itu udah satu keberanian. Nah, eh, terkait tadi ya, kepentingan bangsanya itu keputusan itu berpengaruh apa enggak, itu adalah satu hal yang lain gitu. Nah, itu kan parameternya banyak ya, penilaiannya bisa ukurannya, terutama ketika keputusan itu baru diambil, itu kan belum ada satu kebijakan, ya sesuatu yang dijalanin, sesuatu yang bisa dinilai gitu dari keputusan-keputusan yang diambil. Nah, apakah keputusan itu berpengaruh atau enggak bagi kepentingan bangsa, penting atau enggak gitu, itu baru bisa dinilai mungkin setelah eh, ya beberapa waktu setelah keputusan itu diambil. Mungkin pada awalnya baru bisa kita menilai, belum mengkaji gitu, baru bisa beropini aja kira-kira, begitu Dimas, untuk eh, opini saya. Terima kasih. Bagus ya teman-teman, opini yang sangat bagus untuk awalan pertanyaan kita. Jadi sedikit kesimpulan, suatu kebijakan atau keputusan yang tepat akan terlihat bila keputusan itu sudah diambil dan terlihat untuk kedepannya bagaimana pada masyarakat, pada bangsa. Gitu. Oke, bagus. Terima kasih Muhammad Faris Akbar. Ada lagi kira-kira yang mau menyampaikan pendapatnya atau jawabannya? Sudah, cukup. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, mohon disimak baik-baik bagaimana bunyinya pertanyaan kedua, yaitu gimana sih menurut kalian pemimpin yang menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam setiap mencapai tujuan dan tindakan? Oke, oke, untuk Kania Salsabila boleh langsung dijawab saja. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pemimpin yang bermoral dan beretika tuh, mohon maaf. Jadi pemimpin yang bermoral dan beretika itu dia yang bisa memberikan teladan kepada orang-orang yang akan mencontoh dia seperti itu. Karena dia sebagai pemimpin mempunyai kewajiban untuk mengatur sebuah komunitas atau organisasi agar tercapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi pentingnya moral dan etika ini bisa membuat suatu masyarakat ini meneladani si pemimpin tersebut. Nah, dan juga dengan etika dan moral, pemimpin itu bisa beretika, bersikap yang baik seperti jujur, lalu disiplin, lalu menghargai orang lain,
Nah, di sini nih bisa menghadirkan empati atau datangnya rasa emosionalitas gitu, seperti rasa menghormati, lalu rasa mencintai, bukan dalam hal cinta dalam pasangan ya, mencintai kayak menghormatinya seperti itu. Lalu juga dengan adanya moral dari pemimpin itu bisa memengaruhi masyarakatnya untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh si pemimpin tersebut. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kania. Dari teman-teman lain gimana pendapatnya tentang jawaban Kania? Atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Oke, dari Arjuna Firdaus, boleh silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya itu ada beberapa poin-poin penting untuk menambah value seorang pemimpin dalam konteks nilai moral dan etika. Nah, yang pertama itu menurut saya ada pemimpin itu harus menunjukkan kejujuran dan kebenaran dalam tindakannya. Maksudnya itu mereka bertindak itu sesuai dengan nilai keyakinan dan juga prinsip yang mereka pegang gitu. Nah, integritas juga mencakup ketulusan. Jadi mereka tuh harus tulus dalam memimpin gitu. Harus tulus dalam bertanggung jawab dalam memimpin, tidak serta-merta mengharapkan materi atau jabatan tertentu gitu. Yang kedua itu konsisten. Pemimpin itu harus konsisten dalam tindakannya. Mereka itu nggak boleh terpengaruh dengan keadaan sekitar gitu. Misalnya kalau lagi jalan lurus itu mereka nggak boleh balik gitu. Ketiga itu kepedulian ya. Nah, pemimpin yang baik itu harus memiliki nilai moral dan etika, akan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain gitu. Jadinya kacamata orang lain tuh melihat seorang pemimpin tuh baik gitu. Yang keempat, pemimpin itu harus mengevaluasi diri gitu. Jadi apa yang kurang dari diri mereka, apa yang harus ditambah dari mereka, yang bisa membuat mereka tuh berprogres gitu menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kelima itu menjadi contoh baik bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang mengikuti seorang pemimpin itu bisa mendapatkan dampak yang positif dari kepemimpinan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Arjuna Firdaus. Sedikit tambahan dari jawaban Kania tadi yang telah disampaikan oleh Arjuna Firdaus, yaitu seperti tulus, ikhlas, dan berintegritas, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oke, apa ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan kedua ini? Sudah? Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah gimana sih pemimpin menurut kalian yang menunjukkan kegigihannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai tujuan? Boleh langsung dijawab, siapapun. Oke, untuk Kak Syakila, boleh di langsung jawab. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, seorang pemimpin bisa menunjukkan kegigihan ataupun tekad untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bisa dengan menunjukkan kepercayaan diri dan keteguhan dalam setiap pengambil langkah yang diambil. Selanjutnya, seorang pemimpin juga bisa mengambil inisiatif dengan cara mencari solusi supaya masalah yang ada cepat terselesaikan sendiri. Seorang pemimpin juga harus mencari cara untuk mengatasi rintangan yang muncul di setiap permasalahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu dengan menginspirasi juga memotivasi melalui contoh dan kata-kata. Menurut saya, seorang pemimpin dapat menginspirasi kelompok atau timnya untuk tetap dapat
tetap berjuang meskipun dalam keadaan sulit atau situasi yang sulit. Seorang pemimpin tentunya harus bisa membangun semangat yang positif baik untuk dirinya ataupun rekan timnya. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus jawabannya untuk dari Kak Syakila. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan pendapatnya secara lebih gitu menurut pandangan masing-masing? Apakah ada? Oke, untuk Dea, silakan. Oke, Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi jawaban dari Saudara Syakila. Menurut saya untuk kepemimpinan ini ada beberapa hal dari kegigihan dan sikap pemimpin dalam menyelesaikan suatu rintangan untuk mencapai tujuan. Kalau menurut saya, di setiap pemimpin itu memiliki cara yang berbeda-beda, menurut saya. Karena setiap tempat yang kita datangi itu kita mendapatkan culture yang beda-beda. Maka dari itu, setiap pemimpin bisa menjadi orang yang berbeda-beda juga di setiap kesempatan. Maka dari itu, menurut saya, kalau misalnya ada suatu rintangan atau suatu hambatan untuk mencapai tujuan, maka dari itu kita harus menyiasati. Sebagai ketua, sebagai pemimpin, pastinya kita harus bisa menyiasati nih hal apa yang harus kita gunakan dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang satu-satunya banget, tapi nggak cocok, hal itu nggak cocok untuk menyelesaikan masalah di tempat yang akan kita selesaikan, itu masalahnya nggak akan selesai, rintangannya nggak akan berlalu, dan hal yang kita capai nggak akan pernah tercapai. Jadi menurut saya sebagai pemimpin itu perlu menjadi bunglon banget untuk dimanapun kita berada. Jadi orang-orang di sekitar kita juga lebih nyaman berada di dekat kita dan lebih mudah untuk menghadapi rintangan tersebut. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dimas. Oke, terima kasih untuk Delia. Tanggapan yang bagus dari pertanyaan, dari jawaban Kak Syakila. Betul yang dikatakan oleh Delia, sebagai ketua itu, ya namanya juga ketua, pasti punya anggota dong. Dia pasti punya cara untuk berkomunikasi dengan berbagai culture, berbagai budaya atau ethics yang berbeda pada masing-masing anggotanya. Di mana kita sebagai pemimpin salah satunya adalah untuk melanjutkan komunikasi, apalagi dalam untuk memecahkan sebuah tantangan, sebuah permasalahan. Kita tidak boleh untuk mengambil salah satu-satunya keputusan yang dianggap sangat mutlak, dan kita harus melakukan yang namanya diskusi atau forum musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya secara pikiran dingin dan secara pandangan yang berbeda-beda untuk menyelesaikan sesuatu yang dianggap di tengah-tengah jawabannya. Oke, terima kasih. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah? Mungkin cukup. Oke, oke, cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu gimana sih menurut kalian pemimpin menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa, negara, dan rakyat di Indonesia? Boleh langsung dijawab. Oke, silakan dia. Ayo. Oke, baik. Terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana pemimpin menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Di sini saya izin menjawab bahwa kesetiaan seseorang pemimpin kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin negara. Nah, pemimpin yang setia ini akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya sendiri. Kesetiaan ini juga dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan dan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan bagi negara. Lalu, bagi seorang pemimpin, seorang pemimpin negara hendaklah menunjukkan sikap kesetiaannya seperti beberapa contoh, yaitu yang pertama itu dapat menjunjung tinggi konstitusi dan Pancasila. Pemimpin yang setia ini akan selalu menjunjung tinggi konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, hal ini juga diwujudkan dengan adanya yang pertama itu dapat mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, lalu melindungi hak-hak asasi manusia, lalu menegakkan supremasi hukum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kesetiaan seorang pemimpin kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia ini dapat dilihat dari berbagai tindakan dan kebijakannya juga.
Pemimpin yang setia itu akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya sendiri. Nah, kesetiaan ini juga merupakan landasan fundamental dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Diai. Apakah ada tanggapan atau pendapat lain terkait pertanyaan ini? Cukup. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oke. Pertanyaan kelima, yaitu bagaimana pemimpin menurut kalian yang dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat? Boleh langsung dijawab. Oke, untuk Naila, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ulangi lagi, tadi pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat ya. Kalau menurut saya pribadi, bagaimana pemimpin menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya itu adalah pemimpin yang mampu untuk dekat dengan rakyatnya. Dalam artian bukan hanya serta-merta duduk dan memerintah aja, tapi pemimpin itu harus turun ke lapangan langsung gitu, sehingga pemimpin tersebut tahu situasi dan kondisi rakyat yang sebenarnya itu seperti apa. Dengan melakukan pendekatan ke rakyat secara langsung seperti ini kan bisa membuat pemimpin itu tahu gitu apa yang mau disampaikan oleh rakyatnya. Selain itu, menurut saya pemimpin juga harus sadar bahwa tanggung jawab utama yang harus dipenuhi adalah menjadikan rakyatnya itu sejahtera. Makanya dengan turun langsung ke lapangan seperti ini kan pemimpin itu bisa melihat dan mendengarkan secara langsung gitu keluh kesah dan apa aja sih yang dibutuhkan oleh rakyatnya gitu. Nah, setelah tahu apa yang harus dipenuhi ke rakyatnya atau hal-hal yang harus diperbaiki, seorang pemimpin itu dapat langsung membuat kebijakan untuk menghilangkan keresahan tersebut. Dan pastinya kebijakan yang dibuat itu kan harus adil dan tepat sasaran gitu. Karena ketika keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu sampai pada rakyatnya atau tidak merugikan, akan ada kepercayaan yang terbangun antara rakyat kepada pemimpinnya, bahwasannya rakyat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tersebut. Nah, hasil akhirnya akan terciptalah hubungan yang kuat antara pemimpin dan rakyat, sehingga dengan terciptanya hubungan yang kuat itu akan terbangun juga lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Menurut saya seperti itu, Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Jawabannya bagus ya. Apa dari teman-teman lain ada tanggapan atau pendapat lebih? Gitu. Ini jawabannya bagus. Jadi sebagai tali merahnya ya, benang merahnya, kita ambil poin kesimpulan. Sebagai pemimpin itu kita harus tahu masalah intinya di masalah langsung dari masyarakat atau rakyat kita itu seperti apa dengan cara melihat langsung atau yang biasa kita dengar sebagai survei lapangan. Survei lapangan ini berguna untuk kita melihat masalah sampai ke inti-intinya itu seperti apa yang dialami oleh rakyat kita sendiri gitu. Dan setelah itu kita bisa tahu hal-hal apa aja yang diperlukan, yang diperlukan untuk menanggulangi masalah tersebut itu bagaimana gitu. Dan bagaimana kita menanggapinya itu sesuai dengan gaya berpikir kita masing-masing tentunya. Dan itu tambahan dari saya. Apakah dari teman-teman lain ada? Atau kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 adalah, bagaimana sih pemimpin mengkomunikasikan visi, misi, dan strategi dengan jelas dan efektif untuk kepada semua pihak? Boleh langsung dijawab. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, teman-teman, izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Untuk mengkomunikasikan suatu visi misi dan strategi yang jelas dan efektif untuk seluruh pihak, gitu. Jadi, izinkan saya membagikan sedikit mungkin pengalaman saya sebagai ketua angkatan yang mengikuti forum ketua angkatan sekarang.
Jadi untuk menjelaskan visi misi dan strategi kita itu ada beberapa hal yang mungkin kita harus ketahui. Yang pertama, visi dan misi yang kita miliki nggak sepenuhnya sama dengan visi misi orang lain. Pasti visi misi kita itu sangat berbeda dengan visi misi orang lain. Maka dari itu, ketika visi misi kita berbeda, strategi yang digunakan juga bahkan berbeda. Nah, untuk adanya keselarasan nih dalam kita menjalankan suatu hal, pasti kita harus menyelaraskan dulu visi misi kita untuk kedepannya. Jadi satuin dulu nih visi misi kita. Kita gambarkan visi misi kita secara jelas. Terus kita kayak kasih tahu apa yang akan kita jalankan setelah ini. Kemudian strateginya kita kasih tahu juga. Dari visi misi saya akan menjalankan A, B, C, D. Kemudian orang-orang juga harus tahu apakah visi misi kita dan strategi yang kita akan jalankan itu cocok atau enggak untuk mereka. Karena belum tentu dengan visi misi yang kita pengen dan strategi yang kita kasih, orang juga bakal ngikut sama strategi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang punya perasaan. Dan kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Maka dari itu, kita harus bisa nih memilah dan memilih penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, padat. Jadi nggak banyak nih kita ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya visi misi kita itu kayak gini. Kita berbeda-beda nih ngejelasin ke orang. Yang kepribadiannya kayak gini, kita ngejelasinnya kayak gini. Yang kepribadiannya kayak gitu, kita ngejelasinnya kayak gitu. Itu sangat susah ya teman-teman. Jadi menurut saya kalau misalnya udah kita susah nih dari visi misi kita udah nggak sama, strategi kita udah nggak sama. Nah, satu-satunya cara adalah kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, padat. Dan satu lagi, kita harus bisa menyenangkan hati orang itu. Walaupun hati kita sendiri nggak seneng. Sebagai ketua, sebagai pemimpin, kita nggak bisa menjamin perasaan kita itu selalu senang, teman-teman. Jadi dengan adanya kayak untuk kita visi misi kita dan strategi kita diterima sama semua orang, caranya yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan bahasa ini harus diterima sama semua orang, harus masuk ke semua jenis kepribadian orang. Yang ketiga, ada pemanfaatan kekuasaan. Di sini sebagai ketua, nggak melulu kita harus bertanya kepada orang lain, apakah kamu senang kalau misalnya saya menjalankan visi misi kayak gini? Apakah kamu senang saya menjalankan strategi kayak gini? Nggak perlu teman-teman. Ketika kita menjadi ketua, nggak semuanya kita harus ngasih tahu, nggak semuanya kita harus bilang nih ke teman-teman, semuanya saya visi misinya kayak gini, kamu setuju nggak? Kalau kamu nggak setuju, saya berubah. Namanya kamu bukan pemimpin kalau kayak gitu. Kalau misalnya kamu jadi pemimpin, kamu harus bisa, kamu harus berani mempertahankan visi misi kamu. Apa visi misi yang kamu buat, strategi yang kamu buat, kamu kasih tahu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mau dia awalnya nggak setuju, lama-lama dia bakal setuju kok. Kalau misalnya dari bahasanya memang nggak suka dianya, terus dia kayak tetap aja nih dari bahasa juga nggak masuk, dari pendekatan juga nggak masuk. Ya udah, kita penggunaan kekuasaan kita aja. Kita punya kuasa kok sebagai ketua. Kalau misalnya orang nggak mau diatur, berarti dia nggak cocok menjadi orang yang di bawah kita. Suruh dia jadi pemimpin. Kalau dia nggak mau jadi pemimpin, suruh dia keluar. Karena orang kalau misalnya kita sudah jadi pemimpin, orang itu harus mengikut sama kita, gitu teman-teman. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang pengen menambahkan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Dimas. Bagus-bagus jawabannya nih. Terima kasih Delia atas jawaban yang sangat relevan bagi kita semua, dan terlebih lagi dia sudah menjawab itu dengan punya pengalaman sebagai ketua angkatan. Bagus, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang pendapat mungkin tapi menggunakan bahasa kalian yang berbeda atau memiliki pengalaman yang berbeda? Gimana? Tidak ada? Apakah kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya? Oke. Pertanyaan nomor 7, yaitu adalah bagaimana pemimpin terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman? Boleh saya izin jawab? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang terbuka dan berpikiran terbuka. Seorang pemimpin itu harus dapat menerima informasi baru dan dapat mengolahnya dengan bijak. Karena untuk mengikuti perkembangan zaman itu, pasti kita tidak boleh menutup diri. Apalagi sebagai pemimpin itu kan kita harus sebagai pemimpin itu harus mendengarkan suara orang lain dan opini-opini orang lain. Terus di zaman sekarang itu kan pastinya
kita sudah bisa dapat informasi dari berbagai sumber. Jadi sebagai pemimpin itu harus bersifat lebih terbuka. Misalnya bisa juga berpartisipasi dalam diskusi dan forum gitu, karena untuk membahas misalnya topik kepemimpinan atau inovasi-inovasi baru. Terus untuk mengembangkan diri itu kan memang harus mengenali diri sendiri juga ya, tapi harus dapat terbuka juga untuk menerima opini dan pendapat orang lain yang dapat membangun gitu. Jadi lebih bersifat terbuka gitu kalau misalnya menjadi seorang pemimpin. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mas Setra. Dari teman-teman sendiri, apakah ada tanggapan atau tambahan pendapat kalian mungkin tentang pertanyaan yang satu ini? Oke, untuk Kak Syakila, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin menambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Bagaimana pemimpin terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman? Menurut saya, seorang pemimpin bisa melakukan networking atau aktif terlibat dalam jaringan profesional atau pertemuan oleh orang-orang dan juga dari organisasi-organisasi lain untuk memperluas wawasan dan berbagi pengalaman dengan pimpinan yang lain. Selanjutnya, seorang pemimpin juga bisa melakukan adaptasi dengan perubahan teknologi. Seorang pemimpin seharusnya bisa mengadopsi teknologi baru yang relevan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan juga inovasi dalam organisasi, ataupun dalam setiap permasalahan yang dibutuhkan dari kepemimpinan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagus, dari kesimpulannya saya dapatkan yaitu adalah networking dan kemampuan skill di dalam digital. Di mana dalam perkembangan zaman ini kita sangat-sangat membutuhkannya untuk mengembangkan diri, terutama atau mengupgrade daripada diri kita. Apalagi kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan, kita sangat membutuhkan dua itu. Dua ini ibarat kayak kunci utama kita untuk memulai sebuah pergerakan baru di depannya nantinya. Bagus, terima kasih. Apa teman-teman lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Kalau kita lanjut ke pertanyaan paling terakhir. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan paling terakhir yang disimak. Bagaimana pemimpin, bagaimana, maaf, bagaimana kepemimpinan seseorang dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045? Nah, ini sangat relevan pada topik kita akhir-akhir ini, Indonesia Emas tahun 2045. Oke, langsung ada yang resen. Silakan untuk Aulia. Baik, izin menjawab. Untuk kepemimpinan seseorang dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan beberapa cara. Di sini saya mengambil ada 3 cara. Yang pertama, kepemimpinan strategis. Dengan mempunyai jiwa tersebut, dapat menjadi seorang yang proaktif dan inovatif karena sangat diperlukan untuk mengatasi tentang kompleks dan membangun fondasi kokoh untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kemudian yang kedua, saya mengambil pemimpin transformatif. Pemimpin transformatif, pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan sangat diperlukan karena untuk menggerakkan dan mengubah negara menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya mengambil keterampilan kepemimpinan. Di sini keterampilan kepemimpinan yang baik seperti kemampuan eksekutif yang baik diperlukan untuk mencapai visi di Indonesia Emas 2045 kelak. Berikut jawaban dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih jawaban untuk Aulia Fadila. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pendapat atau jawaban lain terkait pertanyaan terakhir ini? Ayo, ayo. Apakah ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya izin ambil kesimpulan dari berbagai jawaban kalian yang sangat menakjubkan tadi, yaitu di mana kita seorang pemimpin, dibilang ini pemimpin harus memiliki jiwa atau kepribadian yang sangat sempurna gitu. Walaupun ini bisa dibilang mustahil, tapi ini adalah standar seorang pemimpin untuk mengantarkan anggota-anggotanya, mengantarkan rakyat masyarakatnya kepada
sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang memiliki value yang lebih jelas ke depannya, di mana kita harus memiliki integritas, konsistensi, dan juga rasa tulus dalam dalam rendah hati untuk menjalankan segala tugas dan amanah, gitu kira-kira. Untuk mengakhiri sesi FGD ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kutipan, yaitu di mana saat kalian merasa mampu untuk berbicara di depan publik itu mungkin terlihat keren. Tapi di saat kalian mampu untuk mendengarkan anggota-anggota kalian menjadi yang untuk mendengarkan lebih bijak lagi, mungkin kalian akan menyelamatkan mereka. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.